Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mencoba membahas mengenai kasus data science. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ratu Ayu Oktakrisarini sebagai presenter, kemudian ada Christian Yuda sebagai penyusun, Maria Mete sebagai anggota, Gabriela Tasya Permata Safira sebagai anggota, dan Dewa Ayu Putu Amarangga sebagai anggota. Apa itu data science? Jadi, data science merupakan suatu bidang studi gabungan dari beberapa bidang seperti ilmu komputer, matematika, strategi bisnis, statistika, dan juga manajemen. Nah, bidang-bidang ini digabungkan dan dikombinasikan sehingga dapat melakukan berbagai hal seperti penurunan data, pengembangan, dan teknologi untuk memecahkan masalah analitik yang kompleks. Selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai contoh penerapan data science. Jadi secara tidak sadar, hampir seluruh perusahaan sudah menerapkan data science. Apa saja contoh-contoh penerapannya? Yang pertama ada e-commerce. E-commerce atau belanja digital atau marketplace di mana penjual online secara otomatis akan menyesuaikan etalase berdasarkan profil data dari konsumen. Kemudian yang kedua ada fraud detection. Fraud detection ini merupakan teknologi yang membantu perusahaan untuk menganalisis dan mengidentifikasi potensi transaksi penipuan yang mungkin terjadi. Pendeteksian penipuan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena ketika terjadi kerusakan atau gangguan kecil, ini akan berpengaruh besar bagi finansial perusahaan. Sehingga dengan bantuan data science, perusahaan dapat menyediakan layanan keuangan yang lebih efektif, sehingga dapat membantu mengidentifikasi potensi transaksi penipuan yang dilakukan pada setiap aktivitasnya. Secara tidak langsung juga akan membantu untuk memblokir sesi atau akun jika terdeteksi adanya aktivitas keuangan yang tidak biasa atau tidak wajar. Kemudian yang ketiga, ada dynamic pricing. Dynamic pricing ini membantu industri travel dalam menetapkan harga dinamis menggunakan data untuk mengsegmentasikan pelanggan atau konsumen secara akurat. Nah, penetapan dynamic pricing ini sangat berguna dalam industri travel. Setiap kelompok pelanggan kemudian dapat ditawari produk dengan harga yang berbeda. Nah, penawaran-penawaran ini didasarkan pada informasi yang dihasilkan oleh data science dan beberapa faktor lainnya. Salah satu contohnya adalah data historis dari pelanggan sendiri. Bagaimana peranan data science di Traveloka? Jadi penggunaan data science ini memegang pengaruh penting bagi perusahaan travel berbasis teknologi. Salah satu contohnya adalah Traveloka. Perkembangan data science ini dapat membantu Traveloka untuk menjawab masalah bisnis yang sedang dihadapi. Terdapat beberapa model-model data science yang sangat membantu dengan berbagai tools serta fitur yang canggih, baik berbayar maupun tidak, di mana fitur-fitur ini dapat membantu menyelesaikan masalah dalam industri teknologi. Model-model data science nantinya akan diuji, di mana tingkat keberhasilan model tersebut dilihat dari business matrix tertentu yang sudah ditetapkan oleh Traveloka. Berikut ini beberapa contoh pemanfaatan dari data science. Yang pertama ada memilah review dengan machine learning. Pada bagian memilah review dengan machine learning ini memfokuskan pada review, yaitu memperjelas serta memudahkan pemahaman review yang dibutuhkan oleh pelanggan sendiri. Nah, review adalah salah satu aspek penting yang bisa meyakinkan pengguna untuk membeli suatu jasa. Maka dari itu, Traveloka menggunakan bantuan dari machine learning untuk mempelajari info apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian pemanfaatan selanjutnya adalah virtual online experience dengan artificial intelligence, di mana memfokuskan pada virtual tour. Jadi pelanggan tetap merasakan sensasi bepergian walaupun secara online. Khususnya di tengah pandemi saat ini, kita dipaksa untuk tetap di rumah, sehingga rasa bosan pasti kerap muncul. Dengan memanfaat penggunaan teknologi artificial intelligence ini, Traveloka membuat suatu inovasi berupa virtual tour, di mana orang-orang tetap merasakan sensasi bepergian walaupun secara online. Kemudian yang ketiga adalah
mesin pencarian user-friendly dengan machine learning, yang memfokuskan pada pencarian yang efisien. Pada pemanfaatan ini, diciptakan kolom pencarian yang efisien bagi penggunanya. Dalam memanfaatkan teknologi machine learning, Traveloka menciptakan kolom pencarian yang efisien. Pelanggan dapat menemukan layanan yang dicari tanpa harus memilah-milah rangkaian produk lainnya. Banyaknya perusahaan yang sudah menggunakan data science ini tentunya akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengambil posisi sebagai data scientist. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang data scientist? Mempersiapkan pengimplementasian model, pengertian akan data yang dimiliki, proses bisnis dari perusahaan adalah terpenting untuk seorang data scientist. Melalui kasus yang dipaparkan, berikut analisis dari kelompok. Perkembangan dunia pada berbagai aspek, termasuk teknologi, mendorong masyarakat untuk mampu lebih unggul dalam menganalisis suatu masalah, sehingga masyarakat dituntut untuk berpikir kritis. Data science merupakan salah satu contoh perkembangan yang terjadi. Hal ini merupakan hal yang positif. Menurut kelompok, bidang data science akan membuka berbagai lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dan untuk mengejarnya, masyarakat perlu mengembangkan diri sehingga tidak tertinggal oleh. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah data science merupakan penggunaan atau pengolahan data untuk menciptakan dampak yang baik bagi suatu perusahaan dengan memadukan berbagai bidang. Beberapa penerapan data science pada Traveloka seperti machine learning dan artificial intelligence diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi perusahaan, di mana nantinya dapat memudahkan penyebaran informasi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan memperluas target pasar dari perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.